segala kemuliaan dan hormat keagungan hanya bagi Dia. Gitu saudaraku. Berarti banyak ya. 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, Tuhan sudah jelas mengatakan tidak ada juru selamat selain daripada Dia sendiri. Jadi Dialah satu-satunya. Berarti kata-kata yang dalam itu pernah saya dengar itu di Bible itu kan artinya Yesus itu sebagai utusan itu benar apa enggak? Yesaya 63 ayat 9 firman Tuhan. Oke, kita baca ya. Iya. That's right. Yesaya 63 ayat 9 firman Tuhan. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan duta, bukan juga utusan, tetapi Dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Berarti bukan utusan itu berarti ya? Bukan. Iya, kalau ada kata utusan di situ ya dirinya sendiri mengutus dirinya. Kan beda ya. Ya namanya mengutus dan diutus kan berbeda ya Kak. Iya, makanya Tuhan Yesus itu mengutus dirinya sendiri. Tidak ada yang setara dengan Dia. Dirinya sendiri. Oh berarti kalau misalnya nih, kalau saya pergi ke pasar misalnya nih, terus saya bilang saya utus atau berarti saya ngutus saya sendiri, bilang saya sendiri gitu ya Kak? Iya. Berarti bilang sama diri saya sendiri gitu ya? Oh gitu. Oke. Terus yang pertanyaan Kamu mau ke pasar kan awalnya kan dari pikiranmu menyuruh kamu ke pasar, kamu sendiri. Oh berarti saya sendiri. Bukan pribadi yang lain lagi. Iya, karena otakmu memerintahkan dirimu untuk pergi ke pasar, maka kau pergi ke pasar. Iya. Oh berarti kan nggak perlu harus ngomongkan ya Kak? Harusnya nggak perlu harus kita ada firman atau wahyu atau penyampaian seperti itu kan? Kalau memang hanya seperti itu nggak. Ya kalau kamu ke pasar ya nggak perlu kamu berfirman. Kamu siapa? Kamu emang siapa kau pakai firman? Firman itu hanya disematkan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia berfirman, bersabda. Gitu ya Kak? Iya. Iya. Jadi berarti ya intinya seperti itu ya. Berarti kalau mengutus sama diutus itu ya sama lah ya. Terus pertanyaan ketiga Kak? Silakan. Itu kalau ajaran Tuhannya Kakak Yesus ya, itu sama enggak dengan ajaran Kristen itu Kak? Ya sama lah, ajaran Tuhan Yesus itu yang kami ikuti, makanya kami disebut Kristen. Siapapun yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus disebut Kristen, saudaraku. Oh gitu. Itu saya pernah juga lihat di live itu ya Kak. Cuman sanksi aja kata beliau itu karena Yesus itu, maaf ini lanjut yang tadi, bersunat kan Yesus itu. Kenapa kebanyakan di kalangan kita itu, kalangan kakak atau kalangan umat kakak itu kok banyaknya nggak disunat, maksudnya? Kita sunat juga saudaraku, tapi bukan sunat lahiriah, namun sunat hati. Ya karena perintah Tuhan, sunat lahiriah itu hanya untuk bangsa Israel. Nah kita kan bukan bangsa Israel, bukan keturunan Abraham. Jadi ngapain kita disunat secara lahiriah? Tetapi sunat hati itu untuk semua bangsa. Sunat hati itu maksudnya kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, mempersembahkan diri kita hanya untuk Tuhan Yesus, bukan kepada Allah-Allah lain. Dan kita mengikuti segala perintah Tuhan Yesus. Itulah sunat hati. Tinggalkanlah dosa lama, hiduplah dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Nah kalau kita sunat hati, maka kita selamat. Tapi sebanyak apapun kita sunat lahiriah, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Sebab sunat lahiriah itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Oh berarti kata-kata di situ berarti lahiriahnya ya Kak? Batinnya. Sunat lahiriah itu maksudnya kulit kehatannya dikerat gitu. Ya. Itu sunat lahiriah. Tapi kalau sunat batiniah, sunat rohaniah itu, sunat hati itu, ya kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya jadikanlah Tuhan Yesus bertata dalam hatimu. Jangan lagi kamu hidup dalam dosa, tapi hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Itulah sunat hati.
tinggalkan manusia lamamu, tinggalkan keinginan dagingmu ya, patahkan segala keinginan dagingmu, hiduplah di dalam Kristus. Apa itu keinginan daging ini? Saya kasih tahu sama kamu, keinginan daging itu apa? Itu harus ditinggalkan, itu harus dimatikan. Itu maksudnya sunat rohani, sunat hati ya. Galatia 5 ayat 18. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ya CABULAN. Tahu itu apa kan? Kemudian kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita matikan, harus kita tinggalkan. Nah, sekarang kita hidup dalam Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita harus hidup seperti itu. Berarti kepercayaan itu sunatnya itu berupa sunat batiniah ya, bukan lahiriah. Yes, betul. Kalau sunat lahiriah, sebanyak apapun di sunat lahiriah nggak akan bisa mengubah kita jadi baik. Tapi kalau kita sunat batiniah, sunat rohaniah, sunat hati, bisa menjadikan kita baik dan benar di hadapan Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu nggak ya kak, nggak sunat lahiriah ya? Tuhan Yesus itu ketika datang dia sunat lahiriah untuk mengikuti hukum Yahudi. Karena kan ingat, sunat lahiriah itu diberikan hanya untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan Yesus kan datang ke bangsa Israel. Nah, seperti itu. Oh, berarti lah kan itu kan ajarannya Yesus ya kak? Sunat lahiriahnya kan ya. Tuhan Yesus tidak ada mengajarkan ke bangsa lain bahwa kita harus sunat lahiriah, tapi sunat hati. Saya sudah bilang saudaraku, sunat lahiriah itu hanya untuk bangsa Israel. Ya udah ya, cukup ya, makasih. Ya, bangsa di luar Israel sunat hati. Sunat hati itu membersihkan hati ya dari segala dosa dan Nah, kejahatan. iya, contohnya kan Ya, artinya caranya kan, ya kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat kita. Itu namanya sunat hati. Kita ya, percaya sama Tuhan Yesus, terima dialah yang akan menyucikan, membersihkan hati kita dari segala dosa dan kejahatan kita. ya karena Bukan berarti sunat hati kita dipotong, ya matilah semua orang kalau hati dipotong. lah ya Sunat kan secara rohani. sunatnya kan lahiriah gitu loh, maksudnya kan itu kan ajarannya Yesus gitu loh. Kenapa gitu loh maksudnya kok nggak Ya, ngikutin gitu. maafin Nova. Ya. Sepertinya udah jelas ya. Oke, makasih. God bless you. Terima kasih sudah bertanya. Tepuk tangan buat Nova yang cakep dan manis.